Yes. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua di sini. Terakhir saya ke sini 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Sebelum pandemi. Mungkin ada yang belum kenal saya. Perkenalkan saya Herman, yang utusan dari PDP Kapal Bertus Harapan Indah Bekasi. Nah, salam kenal. Saya sudah menikah, dikaruniai 3 orang putri. Pekerjaan saya dokter. Malam ini saya diundang. Temanya kira-kira ada yang tahu? Boleh tolong ditampilkan? Ada yang tahu temanya apa malam ini? Bagaimana memaknai penderitaan, menikmatinya, dan mengatasinya. Nah, saya coba tes komentar saya dulu ya. Saya sambung ke Zoom sebentar. Sebentar ulang. Nah, kira-kira nih penderitaan itu apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Bapak Ibu? Kira-kira penderitaan itu apa? Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ada lagi pendapat yang lain? Kalau saya merenungkan bahwa penderitaan itu adalah suatu peristiwa atau hal yang bagi kita itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kita jadi gimana gitu ya dalam hidup ini, rasanya itu hidup itu nggak enak gitu ya. Nah, yang membuat kita menderita itu penderitaan ya. Di sini doang. Yang gerak di sini doang sebentar. Kalau di situ bisa. Boleh. Oke, Tapi yang bisa bukan bisa. Nah, ada banyak orang berkata hidup itu adalah penderitaan. Kira-kira setuju gak? Yang setuju siapa? Yang tidak setuju? Nah, jadi hidup adalah penderitaan. Setuju? Ada penderitaannya, tapi Bapak bilang hidup itu adalah penderitaan. Oke. Tapi penderitaan bukan berarti tidak happy. Ya, oke. Jadi ada yang berpandangan hidup itu adalah penderitaan, ada yang berpandangan hidup itu bukan penderitaan. Kalau bagi saya, hidup itu bukan penderitaan. Hidup itu adalah suatu anugerah bagi saya karena saya bisa menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan. Penderitaan, oke. Apa itu penderitaan tadi sudah saya bahas ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contoh ini ya, ini saya masukin perwakilan, enggak semuanya. Ada penderitaan karena bencana alam, stres,
sampai depresi karena kehilangan orang yang dicintai, masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, kelaparan. Nah, kemudian hubungan antara mertua dengan menantu, ya, ini contoh jenis-jenis penderitaan yang sering terjadi. Nah, pertanyaan seputar penderitaan ini yang sering dilontarkan saya tulis di sini. Orang sering bertanya, apakah penderitaan itu berasal dari Tuhan? Kemudian, kalau bukan dari Tuhan, lantas dari mana penderitaan itu berasal? Kalau dari Tuhan, apa maksud Tuhan dengan penderitaan itu? Mengapa orang yang tidak bersalah itu menderita? Kalau maksud Tuhan untuk menunggu atau menghukum, mengapa sampai melenyapkan nyawa? Lantas apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu, pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita perlu pandangan yang benar terhadap penderitaan. Kenapa? Kalau pandangan kita terhadap penderitaan itu tidak benar, apa yang terjadi? Maka penderitaan itu akan dipandang buruk dan sulit untuk dijalani. Ending-endingnya apa? Kita bisa kecewa kepada Tuhan. Ya, kita kecewa kepada Tuhan, akhirnya untung tinggalin Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Makin berantakan pasti hidup kita. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya pandangan kita terhadap penderitaan yang kita alami dan bagaimana menanggapinya? Saya akan bahas lewat beberapa slide. Nanti Bapak Ibu saya harapkan bisa menyimpulkan ketika menyimak, muncul konsep, oh pandangan saya ternyata harus begini. Itu yang saya mau. Nah, pertama kita harus mengerti dulu penyebab penderitaan itu apa. Jadi kita tidak menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita tidak menyalahkan, oh gara-gara ini, gara-gara ono, gitu ya. Pertama-tama penyebab penderitaan bisa karena kesalahan diri sendiri. Ya, contohnya ketika kita bekerja korupsi terus dipecat, jangan nyalain atasan kita. Kita introspeksi, oh saya dipecat karena kesalahan saya korupsi. Sehingga ketika kita menyadari kesalahan kita bisa bertobat dan hidup lebih baik. Sebelum kedua, kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya. Jangan sampai kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Ya. Kalau kita ternyata kita menderita karena kesalahan kita sendiri, ya secepatnya lah kita bertobat, kita berbalik kepada Allah. Yang kedua, kesalahan orang lain. Contohnya apa? Kalau kita naik angkutan, sopirnya mabuk, kemudian terjadi tabrakan, banyak yang luka-luka, banyak yang meninggal. Itu contohnya kesalahan orang lain, kita kena. Ya. Kemudian bencana alam seperti gambar tadi ya, itu bisa karena kelalaian manusia menebang hutan, kemudian bisa juga karena memang bencana alam, misalnya gunung berapi, meletus, ya, tsunami yang di luar prediksi. Kemudian bisa karena pengaruh godaan si jahat atau iblis. Ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Secara langsung misalnya apa? Kalau misalnya saya mau kaya, kemudian saya cari jalan pintas, saya ke Gunung A, saya nggak sebut merek ya. Kemudian saya ke dukun, ya mau jalan pintas, pakai jimat. Secara tidak langsung bisa juga. Contohnya apa? Secara tidak langsung, saya lagi banyak pikiran mumet,
saya lagi banyak kerjaan, rasanya kepingin bebas gitu ya, mau offline pakai narkoba, jalan pintas itu secara tidak langsung kan digoda sama jalan, udah tuh lihat tuh dia offline sebenarnya enak tuh gitu ya, tapi itu kita tidak boleh lakukan. Kemudian kita menderita disebabkan karena berbuat benar. Ada yang tahu nggak kira-kira contohnya? Kalau di Alkitab yang bisa kita teladani kira-kira ada nggak orang benar tapi menderita? Ayo, ya, salah satunya Ayub benar. Yusuf juga sama, ya, itu contoh ya. Nah, 1 Petrus 3 ayat 17 dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat kejahatan. Ya. Nanti bisa dibaca di Yusuf, nanti kita akan bahas di belakang ya, ketika kita meneladani tokoh Alkitab. Kemudian sebab yang tidak kita ketahui dengan pasti. Ya. Kalau kita menderita, kemudian kita sudah analisa, kayaknya bukan kesalahan saya, terus bukan kesalahan orang lain, apa ya yang kira-kira ya? Nah inilah sebab yang tidak kita ketahui dengan pasti. Ketika kita sebab yang tidak pasti ini harus gimana kita? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oh iya, ngomong-ngomong sebelum saya lanjut, saya pakai masker, suaranya jelas nggak? Jelas ya. Oke. Di Yesaya 48 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah, jadi ketika kita mengetahui suatu masalah yang kita tidak ketahui dengan pasti, kita pegang iman firman Tuhan ini. Tuhan itu sedang menguji kita dalam dapur kesengsaraan, dan bukan hanya kita, saudara-saudara kita di seluruh dunia pasti menderita. Ya, ada tujuannya. Next. Oke. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya. Kita disuruh bilang bergembiralah hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang nanti saya akan bahas di belakangnya. Ini biar cepat aja ya. Nah, yang pertama kita sudah mengetahui penyebab penderitaan, ya. Nah, yang kedua saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengetahui kenapa kita menderita, ya, supaya kita punya pandangan yang benar. Pertama, ya, untuk menegur manusia supaya manusia itu selamat, hidup dalam kekekalan bersama Allah, ya. Di Ibrani 12 ayat 6, 7 dan 10, ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayah? Tetapi dia menghajar untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Jadi ketika Bapak Ibu saudara-saudari dan saya ketika kita melakukan dosa, tentu tidak dibiarkan Allah. Sama seperti ketika kita sebagai orang tua melihat anak kita udah tahu kalau perbuatan itu dilakukan terus, maka tidak baik buat dia.
Ya, kita pasti pertama-tama menasehati dia. Ketika dinasehati nggak bisa, kalau perlu kita pakai rotan. Begitupun Bapak di surga. Ketika dinasehati kita nggak bisa, kalau perlu pengalaman yang menyakitkan, yang membuat kita sadar. Kenapa? Supaya kita tidak binasa dan kekekalan. Oke? Yang kedua, untuk memproses dan menegur kita supaya kita naik kelas. Contohnya, ini pada kasus-kasus penderitaan orang benar yang menderita, contohnya Yusuf. Yusuf ketika dia tetap taat, tetap setia, tetap menjadi orang benar, ketika dia mengalami sesuatu yang gak enak, tapi akhirnya apa? Dia menjadi pribadi yang luar biasa. Ya. Kemudian untuk keselamatan jiwa-jiwa dan kerajaan Allah, maksudnya gimana? Contohnya begini, kita lihat dari 11 rasul. Hidupnya benar kan? Tapi matinya kok gak enak ya? Ada yang disalib berbalik, ada yang ditusuk, ada yang dipenggal. Hanya satu yang gak mati, Yohanes. Tapi enak gak? Menderita juga, dibuang ke pulau terpencil, gak ada siapa-siapa, sampai dia meninggal di situ. Menderita kan? Tapi itu untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di situ ada makna penebusan. Lantas untuk kita gimana? Ketika kita menderita, kita satukan penderitaan kita dengan salib Kristus. Kita berdoa, Tuhan, penderitaanku ini kupersembahkan kepadamu. Kusatukan dengan salibmu untuk keselamatan jiwa. Siapa yang kita mau doakan? Misalnya, aku mau berdoa untuk keselamatan temanku, untuk pertobatan temanku. Dan itu nilainya artinya menjadi silih bagi orang yang kita doakan. Itu maksudnya keselamatan jiwa-jiwa. Daripada kita menderita, terus kita merasa, kenapa saya begini? Ya, aduh, hidup segan mati pun tak mau. Rugi kan, gak dapat apa-apa. Oke. Nah, bagaimana jadinya seharusnya pandangan kita terhadap penderitaan kita alami? Pertama, ketika kita mengetahui penyebab penderitaan apa, kemudian maknanya tadi apa, ada satu ayat penguatan, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika saya membuat ini, artinya dalam penderitaan pun Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Nah, ada suatu kebaikan yang Allah sudah rancangkan, walaupun si jahat misalnya perkara yang jahat untuk kita supaya kita jauh dari Allah, tapi Allah mengubahnya supaya kita makin sempurna, makin murni di hadapan Allah. Nah, saya juga mau kasih ilustrasi. Yang pertama, kita memandang bahwa ada kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk yang para wanita yang sudah punya anak siapa? Sudah punya anak ya. Nah, kalau para ibu-ibu nih, para ibu-ibu hamil, terus mau melahirkan, normal ya, kan betul, sampai teriak, gitu, sampai suaminya dicakar, dicubit, menderita kan? Menderita ya. Pas keluar, bergerak, melihat anaknya, rasanya penderitaan itu nggak ada apa-apanya. Terus lagi sampai rumah, udah pulang dari rumah sakit, tiap malam dibangunin, wah, minta susu, baru kue lagi, menderita nggak? Menderita ya.
tidurnya nggak nyaman ya, berat badan turun. Tapi pertanyaannya nyesel nggak tuh? Enggak kan? Karena apa? Karena kasih, karena cinta. Sama ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mempersembahkan penderitaan itu sebagai kasih kita kepada Allah, penderitaan itu tidak dirasakan sebagai penderitaan. Kita ingat bahwa karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Dan kita mau membalas kasih Allah itu. Ketika kita menderita, saya mau menderita sampai mati karena saya mengasihi Allah. Pandangan kita akan penderitaan akan berubah. Jadi itu adalah beberapa yang bisa saya berikan. Kemudian kita masuk bagaimana menghadapi dan menyelesaikan penderitaan yang kita alami. Saya di sini mengambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Di sini saya merincikan beberapa dari ayat per ayat ini saya ambil, saya renungkan, dan akhirnya saya mendapat ini. Semoga ini bisa membantu ya. Yang pertama, mempunyai hati hamba. Maksudnya apa? Di Yakobus 1 ayat 1 dikatakan begini. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Di sini kita lihat Yakobus berkata apa? Hamba Allah. Kenal gak Yakobus? Kenal kan? Dia siapa? Saudara Yesus. Dia orang yang dekat dengan Yesus. Kenapa dia nggak ngomong salam dari Yakobus, orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Yesus, orang yang dekat dengan Yesus, saudara Yesus? Enggak kan? Di sini dia menempatkan diri sebagai hamba Allah. Di sini saya menemukan bahwa ketika kita menempatkan diri kita dan kita mempunyai hati hamba Allah, posisi kita sebagai hamba Allah, saya menemukan banyak orang-orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, dia mempunyai hati hamba. Dan saya melihat hidup yang berkemenangan itu hidup yang punya hati hamba. Hati hamba itu apa? Artinya yang mau memberikan dirinya. Tuhan maunya apa? Saya lakukan. Tuhan mau saya gimana? Ya, saya jalan dengan kerendahan hati, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau hamba kan disuruh A, manut A, disuruh B, manut B, nggak ada ngeyel kan? Tapi kalau kita nggak punya hati hamba, kita dikasih yang nggak enak, kita protes. Tuhan, saya harusnya nggak begini. Dia enak, saya masa begini. Ketika dikasih yang enak, terima kasih Tuhan. Dikasih yang nggak enak, aduh Tuhan nggak sayang sama saya sekarang. Tapi kalau kita sadar bahwa posisi kita di mana, memang kita anak, tapi ada posisi di mana saatnya kita sebagai hamba. Kita terima nggak ketika posisi kita sebagai hamba? Ya. Nah, yang kedua, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Pertanyaannya, ada nggak penderitaan yang bikin bahagia? Yang bikin enak, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Tapi anggap sebagai suatu kebahagiaan. Firmannya apa? Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya di sini merenungkan bahwa kita, saudara dan saya, kita hidup di dunia ini, panggilan kita, ya, bukan untuk menderita, bukan apa, jadi bukan enjoy terhadap penderitaan, menikmati penderitaan, bukan. Maksud bahagia di sini adalah kita enjoy bersama Tuhan dalam penderitaan, bukan enjoy penderitaan, bukan ya, beda ya.
enjoy bersama Tuhan dalam penderitaan kita. Kenapa? Coba kita renungkan deh. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan. Penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, ada waktunya, benar nggak? Suatu saat akan lewat, muncul lagi penderitaan yang lain, masalah yang lain. Masalah A nggak mungkin atur sampai kita mati. Terus nanti ada masalah B, ada masalah C. Di sini artinya apa? Masalah pasti akan berlalu, dan kita diajak sebagai orang beriman untuk enjoy masalah ketika mengalami masalah bersama Tuhan. Dari situ kesempatan kita menghasilkan buah, dan buahnya itu kekal. Kesempatan kita menghasilkan buah saat kita menderita. Tak ada buah yang bisa dihasilkan kalau kita tidak menderita. Tadi bilang, masuklah pintu yang sempit itu, yang liku-liku, banyak kulinya. Yesus pun turun ke dunia ini nggak bahagia kan? Penderitaan jalannya, tapi buahnya keselamatan. Kemudian apabila kamu jatuh di sini maksudnya apa? Bukan jatuh dalam dosa, bukan. Jatuh di sini adalah maksudnya hakikat suatu masalah. Hakikat suatu masalah apa? Tiba-tiba datang tak diundang. Datang tiba-tiba. Kita sebagai manusia, jangan ketika ada masalah kita baru datang kepada Tuhan, tapi mengajarkan kita untuk disiplin rohani. Jadi ketika masalah datang, kita sudah siap, karena masalah itu datangnya tiba-tiba. Gak pernah datangnya ngasih tahu untuk saya mau datang, enggak. Ya. Nah, pencobaan di sini maksudnya apa? Pencobaan di sini adalah ujian iman. Bukan pencobaan arti apa, tapi ujian iman. Artinya apa? Jadi ketika kita pencobaan sini bukan artinya pencobaan yang karena kecerobohan kita, bukan karena kelalaian kita, tapi pencobaan di sini adalah pencobaan yang kita tidak mau, yang bukan karena kesalahan kita. Nah, kalau pencobaan karena kecerobohan, misalnya saya narkoba, saya seks bebas, saya selingkuh, itu cari penyakit, bukan yang seperti itu. Tapi pencobaan yang di luar ekspektasi kita. Gimana ketika kita mengalami hal itu? Tentu kita harus datang kepada Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan yang seperti itu tanpa Tuhan kita nggak bisa. Ya, jadi di sini dikatakan kita pertama bahagia. Bahagia artinya enjoy momen kita bersama Tuhan. Jatuh artinya ketika kita dalam masalah yang datang tiba-tiba itu, kita harus gimana sikapnya? Ya. Dalam pencobaan yang tidak kita kehendaki, kita datang kepada Tuhan. Jangan kita malah jauh dari Tuhan. Ya. Kemudian next, di sini kita perlu menyadari bahwa iman itu perlu diuji. Ya. Nah, saya mau tanya, Mas tahu ya, emas itu kalau kita mau jual, harganya sama apa beda kalau antara ada sertifikat sama tidak ada sertifikat? Beda, harganya beda. Kemudian ketika kita mau jual, pasti kadarnya dinilai. Benar? Artinya kita pun bernilai. Dan nilai kita perlu diuji. Sesuatu yang mahal perlu diuji. Ketika kita diuji, artinya Tuhan mau kasih tahu kita bukan kaleng-kaleng. Kita bukan barang KW, kita produk Yesus. Dan Allah mau kasih tahu
kepada iblis dan kepada orang yang meragukan saudara-saudari dan saya, ini produk Tuhan Yesus. Ini produk real, asli. Dan orang akan melihat, wow, ini murid Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Engkau adalah muridku jika engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan orang akan tahu engkau adalah muridku. Ya. Jadi ketika kita mengalami ujian, di situ Tuhan sudah siapin sertifikat. Kita bangga, kita bahagia. Ini ujian nih, lagi ujian nih. Tuhan sudah siapin sertifikatnya. Masalahnya sertifikatnya ini kita akan terima atau enggak? Ya tergantung lulus apa enggak. Jadi ketika kita diuji, pandangan kita kepada bukan pada masalahnya. Wah, diuji, jadi bahagia. Nah, ketekunan di sini maksudnya apa? Ketekunan ini artinya aktif passion, kesabaran yang aktif. Kalau kita bayangin orang maraton, itu kan jaraknya jauh ya, bukan ratusan meter tapi kiloan meter ya. Tapi ketika atlet mau mencapai garis finish maraton, dia mengatur stamina-nya, fokusnya pada garis finish, bukan pada jauh, udah pegel kaki nih, nafas lemas-lemas nih. Enggak kan? Dia capai garis finish dan hadiah pialanya. Sama, ketika kita menderita, fokus kita apa? Penderitaan, kita lemah. Tapi ketika kita fokus sama mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita, sertifikat yang Tuhan siapkan, kita akan kuat. Garis finish tujuan kita bukan penderitaan ini, garis finishnya kita. Ya. Nah, ketika kita diuji, kita jangan mengharapkan begini. Ketika kita diuji, kadang-kadang kita mengharapkan mujizat. Tapi di mana seandainya mujizat itu tidak terjadi? Di mana kalau kita juga berdoa, kita menderita nih, kita berdoa, terus tidak dijawab Tuhan, dan kita makin menderita. Apakah kita meninggalkan Tuhan? Atau kita tetap setia? Di sini saya masukkan di kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mau dimasukin ke tungku api, ya, dia berkata apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Artinya dia mau berkata begini, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, mujizat tidak terjadi, kami tetap setia. Kami tidak mau membuang iman kami. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu saudara-saudari, ketika mujizat tidak terjadi, apakah kita tinggalkan Tuhan? Apakah kita mengeluh? Atau kita tetap setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, yang keempat, dengan ketekunan. Di sini dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Ya. Dengan ketekunan, active passion, kesabarannya aktif. Contohnya Yusuf. Yusuf ingat gak ketika dia di Mesir, dia di penjara, apakah dia diam aja, dia berdoa aja? Enggak kan? Dia aktif, dia sabar menanggung penderitaan. Tapi aktifnya seperti apa? Ketika juru minum dibebaskan, dia bilang, aku nitip ya, kalau nanti kamu udah ketemu raja, ingat aku ya. Aktif dia di situ. Sama seperti kita ngirim lamaran kerja, kita berdoa, Tuhan, saya mau ngirim lamaran kerja.
Saya mau kerja Tuhan. Kita bagikan lamaran. Kasih teman titik ketemu. Tolong ya, bantuin ya. Itu yang disebut aktif, enggak diam aja. Enggak diam kalau misalnya kita dijorokin, diapain, dia enggak. Kita aktif di sini. Makanya dengan ketekunan yang aktif seperti itu, ya, maka ujian-ujian yang kita alami itu akan membuat iman kita makin bertumbuh dan menjadi yang sempurna. Seperti Yusuf, ketika dia menunggu dalam kesengsaraannya, dia aktif, akhirnya ingat kan tuh juru minumannya awalnya lupa, tiba-tiba ingat, akhirnya keluar dari penjara. Ya. Kemudian minta hikmat yang paling penting, ya. Tetapi apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan semua orang dengan murah hati dan tidak berbakit-bakit. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami ini. Kalau kita mengalami permasalahan, ya, pengetahuan dari budaya. Biarpun kita hafal isi Alkitab dari A sampai Z, itu kan pengetahuan. Tanpa hikmat Tuhan, kita nggak bisa. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita perlu hikmat. Kita minta sama Tuhan. Satu-satunya yang tidak pernah Tuhan tolak adalah minta hikmat. Karena Tuhan tanpa hikmat, manusia silakan. Kenapa? Manusia cenderung ngedumel. Ya, manusia itu cenderung berdosa. Perlu hikmat untuk mengalahkan masalah-masalah dia. Jadi ketika dia punya pengetahuan Alkitab, ketika dia minta hikmat Tuhan, pengetahuan itulah yang akan membimbing dia. Tetapi karena hikmatnya Tuhan, seperti hikmat yang dikasih Tuhan kepada Salomo, dia memecahkan kasus. Ya, semua tahu ya. Dari tadi milik siapa itu anak, akhirnya ketahuan. Itu dengan hikmat. Tanpa hikmat kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita mengalami masalah, bukan cari pengetahuan, cari buku. Wah, filsafat kita cari. Kita tanya orang pintar, nggak bisa. Ketika kita mengalami masalah, kita minta hikmat sama Tuhan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Ya. Nah, minta hikmat kepada Allah gimana caranya? Mintanya dalam iman, jangan bimbang. Jangan kita berpikir saya udah berdoa nih. Doa saya benar ya. Iman saya cukup ya. Itu urusannya berbeda. Minta yang minta, gak usah mikir macam-macam. Tuhan, aku minta hikmat. Aku lagi mengalami pergumulan begini. Tanpa hikmat aku gak bisa. Udah titik. Jangan berpikir lagi, dikasih gak ya? Iman saya cukup gak ya? Jangan. Minta, jangan bimbang. Ya. Tuhan gak berkata tadi, minta dia akan berikan dengan murah hati. Kita minta. Nah, bagaimana kita minta dengan iman? Caranya, pertama, ceritakan kondisi kita pada Tuhan dalam doa. Contoh, seorang anak ketemu bapaknya berkata, "Nak, pulang sekolah tadi belajar apa?" Emangnya bapaknya nggak tahu, dulu nggak pernah sekolah. Ya sekolah gitu-gitu aja kan. Tapi itu tujuannya apa? Membangun relasi. Ketika kita minta sama Tuhan juga sama. Kita jadi tahu isi hati kita yang sebenarnya. Ketika kita bercerita sama Tuhan, itu ada suatu relasi, ada suatu hubungan. Kita bilang Tuhan kan udah tahu semuanya, ngapain kita ceritain? Sama, ngapain kita muji Tuhan dan Tuhan? Malaikat-malaikat pujiannya lebih bagus, lebih up to date daripada kita. Ngapain nanti Tuhan butuh pujian kita? Bukan begitu. Jangan kita terjebak pada konsep Tuhan tahu semuanya, enggak. Justru Tuhan mau kita cerita semua kondisi kita. Di situ bukan buat Tuhan, tapi buat kita. Kita tahu masalah kita tahu hati kita itu sebenarnya seperti apa, dan kita tahu dengan kita cerita kita makin dekat dengan Tuhan. Seperti
Seperti pasangan suami istri. Coba kalau nggak pernah cerita, apa yang luar. Tapi ketika cerita, papa, aku tadi punya masalah gini, anak kita gini. Terus suaminya cerita, iya, tadi aku juga dikerjaanku gini, jadi dekat kan? Jadi dekat kan? Nah, ketika relasi itu makin dekat, maka kita menjadi lebih yakin, oh, saya begitu dekat dengan Tuhan, imannya lebih mantap ketika kita meminta. Kemudian kita jelaskan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa. Pertama, kita minta dulu yang sesuai kehendak Tuhan, yang memuliakan Tuhan, buat memuliakan Tuhan. Yang kedua, baru minta apa yang kita mau. Tapi doanya jangan minta yang nggak benar. Tuhan, itu istrinya Sina cantik, Tuhan saya mau jadi suaminya dia. Tuhan berkata jangan berzina. Harus benar juga doanya. Ya. Kemudian serahkan hidup kita kepada Tuhan dalam doa dan serahkan hasil akhirnya. Ketika kita berdoa, jangan maunya kita, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendak, seperti perkataan Bunda Maria. Ya, inilah yang saya renungkan. Ketika kita minta hikmat sama Tuhan, kita meminta dalam iman. Bagaimana meminta dengan iman? Ceritakan, minta dalam doa, dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang keenam, menyadari bahwa penderitaan berarti ikut ambil bagian dalam keadilan Allah. Apa maksudnya? Ada yang ngerti gak kira-kira? Nah, saya jelasin dalam bentuk gambar. Kebahagiaan bagi yang satu, kesedihan bagi yang lain. Ingat pertama-tama bahwa Tuhan, kalau kita doa mikirnya diri kita sendiri, benar nggak? Tapi ketika Tuhan mendengar doa-doa kita, saya berdoa, istri saya berdoa, anak saya berdoa, tetangga saya berdoa, Tuhan melihat semuanya. Jadi nggak mungkin semuanya dikabulkan. Tuhan melihat semua makhluk, baik itu tumbuhan, manusia, hewan juga. Contohnya begini ya. Di sini Ibu Joko, nggak ada Ibu Joko kan ya? Ibu Joko, wah rame nih warungnya nih. Jualannya laku, semua dagangannya ludes. Karena dia dapat duit banyak, dia kasih uang jajan kepada anaknya. Wah, anak-anaknya senang. Tapi di lain pihak, Pak Supri, nggak ada namanya Pak Supri ya? Nggak ada. Pak Supri jualan, nggak laku-laku. Karena nggak laku-laku, dia kasih ke anaknya, kamu nggak dapat uang jajannya, anaknya sedih. Apalagi nanti anak-anak ini jajan nih, ketawa-ketawa, di sini dia sedih, nggak dapat uang jajan. Di sini lagi makan, misalnya makan ayam nih, seneng kan? Ayamnya sedih, kapan giliran gue dipotong? Ya, jadi kebagian bagi yang satu, kesedihan bagi yang lain. Contoh yang lain. Nih, misalnya ini, Bu Rita, nggak ada katanya kita kan? Bu Rita lagi pusing sakit kepala. Tuhan, hari ini di PD saya udah kasih makanan. Satu anggota PD yang datang semua dapat makan nasi box. Kok saya sakit kepala Tuhan? Kenapa Tuhan kasih saya sakit kepala? Dia bertanya dong, menderita dia tanya kepada Tuhan, kok saya sakit kepala? Nah, akhirnya dia berpikir, saya harus berobat. Dia panggillah Gojek. Ternyata Pak Gojek ini udah sampai siang belum dapat pelanggan, dari pagi dia keluar 5 jam belum dapat pelanggan. Syukur kepada Tuhan dapat pelanggan akhirnya. Nah, tiba-tiba turun hujan. Sebelumnya ini Pak Joko jualan jas hujan gak laku nih. Hujan, wah dia mampir beli jas hujan.
Oke. Kemudian lewat tukang buah ini dagang seharian laku sampai sore dia nyamperin, wah akhirnya ada pembeli borong buah, saya supaya sehat saya belinya, saya lagi sakit saya borong nih buah, sampai ke apotiknya lagi sepi nih, dia beli buah. Jadi di sini kita lihat Tuhan itu bekerja untuk semua makhluk. Ketika kita menderita, kita berarti turut ambil bagian dalam keadilan Allah. Kita belajar tidak egois. Begitupun ketika kita bahagia, pasti ada orang lain yang menderita. Jadi bukan artinya ketika orang lain menderita, oh saya bahagia di atas penderitaan orang lain, bukan begitu. Begitupun sebaliknya, itu dia bahagia di atas penderitaan juga. Jangan berpikir seperti itu. Artinya ada saatnya di mana Tuhan kasih kamu bahagia dan yang kamu bahagia. Tuhan atur semuanya. Ya, jadi kita jangan egois. Kita ambil bagian dalam keadilan Allah. Oke. Nah, sekarang kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama siapa nih kira-kira? Yesus. Oke. Kita lihat begini, penderitaan apa sih yang dialami? Salah apa sih dia? Dia ceritakan mimpinya. Saudara-saudaranya nggak terima, dicemplungin lah ke sini, tadinya mau dibunuh, nggak jadi. Dia pasti sakit hati. Oh begini ya kakak-kakak saya ya, mau bunuh saya salah apa? Nggak jadi dibunuh, lega nggak jadi dibunuh. Tiba-tiba dijual jadi budak, sedih dong. Menderita kan? Kemudian dirayu sama Potifar, istrinya Potifar. Dia masih jaga sikap hati dia. Coba ya bayangin ya. Kalau saya perhatikan orang yang lagi terluka, orang yang lagi menderita, itu biasanya bertengkar. Bisa jadi begini. Kita jangan lagi dulu ya. Dia sudah luka batin terhadap saudaranya, dijual makin luka batin. Jadi budak, ya kan? Jadi budak, gue nggak salah, gue jadi budak, enak aja gue dijual. Dia bisa jadi budak yang benar. Kesempatan nih, istrinya raja mau selingkuh sama cantik lagi. Nah, kan dia bisa berpikiran, gue mau balas dendam, gue disakiti, gue menderita, orang lain harus menderita. Apalagi gue jadi budak, kesempatan nih bisa sama istri raja, nanti kudeta. Bisa kan dia berpikiran seperti itu dan itu banyak terjadi dalam dunia ini. Tapi dia memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, dia tolak, dia takut akan Tuhan, istrinya kecewa. Dia laporin yang kebalikan yang tidak sesuai peristiwa aslinya. Akhirnya Yusuf dipenjara. Tapi endingnya apa yang terjadi? Karena dia tetap setia, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang nomor 2 terbesar di Mesir. Yang pertama pasti raja, yang kedua Mesir. Dan walaupun dia memegang kekuasaan, dia tidak balas dendam, dia tetap jaga hatinya dia. Ya. Luar biasa kan? Sikap dia menghadapi penderitaan. Yang berikutnya kita belajar dari siapa? Ini siapa? Daud ya. Ceritanya pada tahu ya. Dia setia sama raja. Udah berperang, mau dibunuh. Dia lari sampai ngumpet dalam gua. Kemudian dapat kesempatan membunuh. Kalau dia nggak jaga hatinya, ini kan kesempatan yang Tuhan izinkan. Ada godaan dari si jahat, Tuhan izinkan. Tuhan mau lihat hati dia seperti apa. Dia jaga hati dia tidak balas orang yang menyakiti dia. Bukan sampai di sini, itu kisah dari Raja Saul. Belum lagi dikhianati sama anaknya. Anaknya mau kudeta kemudian. Tapi sikap hati dia apa? Ketika anaknya meninggal, dia nggak syukurin anak kurang ajar. Itu nasibmu. Enggak begitu, dia malah sedih, dia berkabung berhari-hari. Walaupun anaknya kurang ajar, lihat sikap hatinya dia. Belum lagi ketika dia melakukan dosa,
selingkuh sama Bathsheba. Terus lahirin anak yang pertama meninggal. Dia ingatin, dia sadar, dia bertobat. Sama ketika kita mengalami permasalahan, Tuhan kasih tahu. Kita langsung bertobat, berbalik arah, punya sikap hati seperti Daud, seperti Yusuf. Contoh lagi yang ketiga, siapa? Maria. Kita lihat menerima kabar baik, wah asik dong, mau punya anak Allah nih. Tiba-tiba mau melahirkan ditolak di mana-mana, lahirnya di kandang domba. Bisa sakit hati gak? Bisa. Ini apapun baru lahiran di sini, gak steril lagi. Steril gak lahiran di sini? Ini bener nih yang lahir anak Allah. Udah gitu, udah lahir, mau dibunuh, terpaksa mengungsi ke Mesir. Bener nih anak Allah. Masa anak Allah gak bisa berbuat apa-apa, mau dibunuh, mesti lari. Baru melahirkan, masih kecil. Kemudian Yesus lahir sampai besar, meninggal di kayu salib. Orang ibu pasti ketika melihat anaknya meninggal terluka. Bisa jadi meninggalkan Allah, enggak sesuai yang dia dapat. Katanya merintah sebagai raja, meninggal nih endingnya. Bagi manusia meninggal itu adalah ending. Tapi lihat, dari awal Bunda Maria berkata, terjadilah padaku seturut kehendak Allah. Sampai Yesus meninggal, dia tetap jaga hatinya. Walaupun dia tidak mengerti, dia simpan semua dalam hati. Penderitaan yang dia alami, bahkan ketika Yesus lagi kehilangan, dicari 3 hari di bait Allah, dibilang mau apa kau dengan aku itu, kurang ajar kan? Kita pasti marah-marah. Tapi dia simpan dalam hati. Dia menderita itu, orang kayak gini, ngomongnya kayak begini. Tapi di situ kita meneladani Bunda Maria. Pertama, apa yang tidak kita mengerti, kita simpan dalam hati. Yang kedua, terjadilah pada khusus kehendak Allah. Apapun yang kita alami, kehendak Allah yang terjadi, bukan maunya aku. Aku maunya nggak menderita, tapi aku menderita. Ada segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk kebaikan aku. Roma 8 ayat 28. Ya. Terakhir, Yesus. Yesus anak Allah disuruh menderita untuk kita. Dia belajar setia dan taat sampai mati di kayu salib. Apakah kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Yesus, yang dikatakan engkau adalah muridku jika engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepada. Kita contoh teladan Yesus. Yesus dari awal diperintahkan Bapaknya untuk menebus dosa manusia. Dia lakukan dengan taat. Dia udah tahu, dia bisa lihat gambarannya ketika berdoa di taman Getsemani sampai menangis darah. Berarti ketakutan yang luar biasa loh sampai nangis darah. Tapi dia lakukan itu semua. Dia belajar taat dan setia kepada Bapa di surga. Kesimpulannya, dari semua yang kita bicarakan tadi, pertama, apa yang terjadi di dunia ini adalah misteri Allah. Pertanyaan yang tadi saya gambarkan di awal, penting nggak? Kita tidak bisa jawab. Sekalipun saya kasih jawabannya, saya ada jawabannya. Tapi itu semua nggak bisa terjawab 100%. Jadi itu adalah misteri Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, baik yang menyenangkan atau yang menyedihkan, tetap adalah misteri Allah. Yang kedua, penderitaan kita hadapi dengan cara pandang yang benar, bahwa penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan dan menyempurnakan kita, menunjukkan kepada kita kamu mahal, kamu ditebus dengan darah yang mahal, kamu ditebus dengan darahku sendiri. Tuhan berkata begitu. Sadari bahwa kamu itu berharga di mataku. Aku tidak akan membuat kamu celaka, tapi aku mau memurnikan engkau sehingga engkau tumbuh muncul sebagai emas yang dimurnikan.
Kita buktikan bahwa kita layak, berharga, dan kita buktikan kepada orang-orang yang meragukan kita bahwa kita sungguh murid Yesus. Kita anak Allah. Kita menjadi garam dan terang. Yang ketiga, hadapi penderitaan dengan sukacita. Dan kita minta hikmat dari Tuhan. Tanpa hikmat tidak bisa. Ya, hikmat perlu. Jadi minta hikmat. Jangan pakai pikiran, jangan pakai pengetahuan. Minta hikmat sama Tuhan. Penutup. Pakai kehidupan. Susah dan senang, kita harus terima. Jangan mau terima senangnya doang. Ya, susahnya kita terima. Kita boleh memohon agar kita hidup bahagia. Tapi bencana itu justru terjadi kalau semua permohonan dituruti. Mari kita izinkan Tuhan untuk tidak mengabulkan permohonan kita. Ingat bahwa tadi saya katakan ketika kita menderita, kita ikut ambil bagian dalam keadilan Allah. Bayangkan coba ya, kalau semua yang saya minta, ini dari satu orang, saya meminta bahagia tuh, kesian dong orang si B menderita terus hidupnya. Itu baru satu. Tapi caranya Tuhan nggak begitu. Dia ingin semua orang menikmati kebahagiaan. Bahkan di dalam penderitaan kita pun Tuhan ingin kita bahagia. Walaupun kita menderita, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam penderitaan. Tapi Tuhan ingin kita sukacita menikmati penderitaan bersama Tuhan. Karena apa? Kita dikasih kesempatan untuk menghasilkan buah untuk kekekalan. Ya. Jadi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ia mengatur segalanya dengan adil. Keputusan Tuhanlah yang bebas dan berdaulat. Bukan maunya saya, tapi maunya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dan keadilan Tuhan itu misteri. Misteri. Ayub, kalau pernah baca kita Ayub, pertanyaan Ayub banyak sekali. Tuhan jawab. Tuhan tidak jawab. Lihat cara jawabnya Tuhan. Kenapa? Karena keadilan Tuhan itu misteri. Itu saja renungan malam ini. Semoga apa yang boleh saya sampaikan boleh menguatkan Bapak Ibu saudara-saudari. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu saudari untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu. Singer boleh maju ke depan. Kita boleh bernyanyi Anugerahmu. Boleh ditampilkan. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Anugerahmu. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bersama dengan saya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, terima semua sebagai anugerahmu. Semua yang terjadi di dalam hidupku,
berterima kasih. Segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami, itu semua karena izin-Mu Tuhan. Kami sadari Tuhan lewat renungan malam ini, kami boleh belajar bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami itu semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, agar dengan nikmat yang berasal daripada-Mu, kami dapat menjalani hidup kami, mengatasi masalah-masalah kami, pergumulan-pergumulan kami, bersama dengan Tuhan, menikmati bersama dengan Tuhan permasalahan yang kami alami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sampaikan permasalahan kita kepada Tuhan, pergumulan yang kita alami saat ini. Sambil musik mengadu, kita doa. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh.
Kami serahkan hidup kami Tuhan, mulai detik ini dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan ini, dan biarlah kami boleh semakin hari semakin positif Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa-Mu ini sudah menyampaikan apa yang Engkau pernah sampaikan. Biarlah apa yang boleh Hamba-Mu sampaikan ini boleh menghasilkan buah bagi yang mendengar, dan biarlah nama-Mu dimuliakan.